instansi, partai politik, koalisi untuk mencari keadilan. Iya. Dan memang tidak ada yang mencegah kan Bang sampai sekarang? Iya. Banyak orang kemudian mempertanyakan itu. Kenapa? Lo kita harus kasih tahu dong. Selama kita masih meyakini dan memiliki bukti-bukti yang kita anggap cukup kuat bahwa terjadi kecurangan, ketidakadilan dan sebagainya, selama itu kita berhak untuk memperjuangkannya. Yang digugat KPU ya Bang? Apa? Yang digugat di PT UN dulu KPU? Iya, keputusannya kan. Bukan KPU, tapi keputusannya. Kalau itu kan menggugat keputusan. Oke. Keputusan dari KPU yang dinilai paling salah, paling melanggar aturan itu yang mana Bang? Ya salah satunya saat pendaftaran yang sudah ditutup dan sebagainya, banyak lah. Tapi podcast kita agak lama. Ya udah, kita jangan bahas lebih jauh soal apa isi gugatan PDI Perjuangan ke PT UN ya. Tapi gini Bang, 20 tahun nanti kita panggil Bang Todung. Oke. Enggak, kita Bang Adian dulu, Bang Adian. Oke. Bang, Pilpres 2024 banyak yang menggambarkan kalau ini Pilpres yang paling brutal lah, banyak kecurangan, dugaan politisasi dan sebagainya seperti yang kita dengar di MK. Buat Bang Adian, Pilpres 2024 satu kata yang bisa menggambarkan apa? Brutal. Tetap brutal. Brutal. Saya kan juga terlibat langsung dalam proses Pilpres itu ya. Saya wakil koordinator relawan, kemudian saya juga caleg. Kita tahu betul bagaimana situasi yang terjadi di bawah. Dan kita tidak menyangka sampai seperti ini. Ya, dan kita harus berjuang. Perjuangan kita hari ini untuk memastikan yang sama tidak terulang. Siapa? Rita, jenius muda ini mendapat penghargaan tertinggi di bidang kedokteran atas penemuan obat unik yang dapat memulihkan penglihatan hingga 100%. Berkat obat ini, tidak perlu takut operasi mata atau kebutaan, karena tersedia untuk semua orang. Efektivitas obat ini telah dikonfirmasi oleh ribuan orang, dan sekarang mereka melihat bagaimana hal itu terjadi di masa muda mereka. Para dokter takut dengan hype seputar pengobatan ini, sehingga mereka tetap diam dan terus menjual pengobatan yang mahal dan tidak efektif. Sekarang obat ini dijual dengan diskon 50% di bawah program dukungan. Anda dapat menemukan informasi lebih lanjut di situs web. Yo. Apapun. Tidak boleh kemudian ada politisasi bansos. Tidak boleh kemudian ada yang berharap bisa membangun dinasti politik. Nggak boleh kemudian undang-undang dirubah hanya untuk kepentingan 1-2 orang. Nggak boleh. Dan kita mau bertarung, berjuang dan berbicara sekeras-kerasnya dan sering-seringnya untuk mencegah itu tidak berulang di bulan hari. Karena kita sayang bangsa ini, kita cinta bangsa ini. Oke. Itu kenapa terlalu gitu-gitu sih? Karena terpana melihat si paling debat gitu kan. Kita akan terus berjuang. Nah, berjuangnya itu mau dengan cara apa ya Bang? Semua cara yang pantas, layak dan konstitusional. Oke, jalur hukumnya kita sudah tahu. Langkah-langkah PDI Perjuangan itu apa? Langkah politiknya, jalur politiknya apa? Angket jadi kan pengadilan tadi di kontroversi ungkit-ungkit lagi soal angket. Sampai sekarang tidak larangan. Seharusnya tidak dilarang kita. Kalau mau jalan itu, tapi kita ini kan organisasi namanya partai politik, kita terpimpin dong. Sudah banyak anggota PDI Perjuangan yang bersedia menandatangani angket, banyak. Tinggal ketua umum bilang jalan. Kalau ketua umum bilang nanti, ya nanti, gampang aja. Belum pernah merasakan bagaimana terpimpin dalam organisasi, masuk PDI Perjuangan. Gue ditawarin jadi caleg. Masuk partai kok cari orientasinya perasaan ini pasti. Nggak boleh loh. Enggak. Fokus balik lagi Bang. Ikuti kaderisasi, sudah punya KTA belum? Nah ini nih. Mumpung ngomongnya soal KTA nih, Bang Adian, sudah ada tanggapan tuh dari Presiden Jokowi soal kan katanya sudah ditegaskan bahwa sekarang Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sudah bukan lagi anggota PDI Perjuangan, dan dari Pak Jokowi jawabannya apa? Terima kasih. Nah, merespon jawaban Pak Jokowi
Gimana tuh Bang? Jawabannya cuma terima kasih. Apa yang direspon ya? Cukupkah dengan jawaban itu saja? Ya, Bang Adian? memang dia harus berterima kasih karena sudah mendapatkan sangat banyak dari PDI Perjuangan. Jadi kalau dia bilang terima kasih, ya kembali, ya begitu aja. Sudah mendapatkan begitu banyak dari PDI Iya Perjuangan. dong, wali kota, gubernur DKI, presiden 2 kali, anaknya mau maju wali kota, ayo, menantunya, ayo, semuanya ayo. Lalu kemudian sikapnya seperti ini dan dia bilang terima kasih, gitu kan kembali. Itu Gitu doang ya Bang? ya apa ya? Itu keistimewaan yang bahkan tidak didapatkan oleh cucu Bung Karno sekali. Keistimewaan berkali-kali itu tidak pernah didapatkan. Itu didapatkan oleh Jokowi. Tapi kalau kemudian dia mengambil sikap seperti ini, ya sudah mau apa? Itu loh. Saya tetap percaya bahwa waktu akan menjadi penguji yang paling setia dari antara kita masing-masing kok. Bang Adian sudah bisa apa ya? Terima, legowo, atau masih sulit untuk menerima apa yang Pak Jokowi lakukan? Mbak, saya tidak membesar-besarkan diri, tapi mungkin saya satu dari sekian banyak orang yang pahit buat Pak Jokowi dari dia gubernur, pilpres pertama dan pilpres kedua. Bahwa saya kaget, kenapa seperti ini? Saya kecewa, kenapa seperti ini? Ya, tapi saya tahu bahwa hidup terus berjalan. Bangsa ini tidak boleh berhenti hanya karena saya kecewa pada satu atau dua orang. Waktu akan terus bergulir dan saya harus tetap berjalan toh. Gitu. Jadi move on Bang? Atau kepahitan itu akan selalu ada? Lu mau move on nggak move on waktu berjalan kok gampang aja. Iya, dan PDI Perjuangan itu partai yang paling sering disakiti oleh kekuasaan sebelumnya, paling sering. Dan kita terlatih untuk itu. Kalau sekarang banyak meme yang beredar itu yang banteng dipanah dari mana-mana dan sebagainya, itu memang kita banyak dilukai. Dan meskipun kata Bang Adian banyak dilukai, kenapa kita belum mendengar Bu Mega bersuara lagi, Bang Adian? Bahkan hanya untuk sebatas untuk mengatakan angket ini jadi atau tidak, kita belum mendengar dari Bu Mega. Ada apa? Nggak ada apa. Tapi persoalannya adalah apakah Ibu Mega harus bicara sama lu? Sehingga lu harus dengar. Masyarakat menanti loh Bang. Oh iya. Bu Mega Dan dia tahu kapan waktunya berbicara dan kapan tidak berbicara. Dia tahu harus berbicara apa dan tidak harus berbicara apa. Mbak, gini loh. Ibu Megawati itu politisi jago, hebat, melewati banyak kali problem. Berkali-kali dalam banyak kesempatan saya selalu sampaikan, tidak ada partai lain di Republik ini yang kantornya pernah diserbu seperti PDI Perjuangan. Tidak ada ketua umum partai lain di Republik ini yang pakai kaos partainya ditangkap di jalan. Nggak ada yang kemudian secara tegas tidak mengikuti pemilu 97. Itu semua dialami oleh PDI Perjuangan. Ada nggak kader partai lain yang mempertahankan kantornya ditangkap sampai ratusan orang? Nggak ada, cuma PDI Perjuangan. Lalu untuk partai dengan pengalaman yang luar biasa seperti ini, mau kita anggap apa gitu loh? Nggak ada yang mengalami itu. Kalau dibilang partai mana yang paling banyak mengalami pahit getirnya, nggak apa istilah garam-garam itu? Asam garam itu dia PDI Perjuangan. Dan kita tetap kokoh berdiri sampai hari ini loh. Kenapa saya di PDI Perjuangan? Karena saya mengagumi itu. Mengagumi itu